Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Avanti Rosalina Tamoes. Topik pagi ini kita akan berbicara tentang kebersihan lingkungan dan cara pengelolaan sampah. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diseringkan bersama rekan saya, Ibu Evi Yulinda Penifu dari Kabupaten Kupang. Beliau adalah adalah Ibu Bupati dari Kabupaten Kupang, salah satu kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo Ibu Evi. Halo. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang bergabung bersama kami untuk memseringkan tentang kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana kebersihan lingkungan di daerah Anda, daerah Kabupaten Kupang? Kalau di daerah saya di Kabupaten Kupang itu kebersihannya sudah lumayan bersih. Lumayan bersih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah kebersihan lingkungan itu sangat penting? Apa pendapat Ibu? Menurut saya kebersihan lingkungan itu sangat penting karena kebersihan lingkungan itu memberi kenyamanan bagi diri kita dan juga bagi kesehatan kita. Jadi dengan kebersihan lingkungan itu kita akan merasa nyaman dan juga tentram. Ya, jadi kebersihan lingkungan itu sangat penting bagi kita semua. Oke, pertanyaan yang berikut adalah langkah apa saja yang dilakukan agar lingkungan kita tetap bersih, nyaman? Nah, kalau di daerah saya, langkah yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan Jumat Bersih. Jumat Nah, bersih. dengan adanya program Jumat Bersih ini, semua warga masyarakat yang ada di daerah saya wajib membersihkan lingkungan di sekitar. Misalnya memungut sampah yang berserakan, lalu bisa juga sampah-sampah itu yang masih bagus bisa diolah menjadi bahan-bahan kerajinan. Oke, pertanyaan yang berikut lagi, mengapa sampah harus dikelola? Kan kalau tidak dikelola kan sampah itu kita bisa buang saja. Mengapa kita harus kelola sampah seperti yang Ibu tadi bilang? Kita harus mengelola sampah. Nah, mengapa? Bila sampah tidak dikelola dan langsung saja dibuang seperti yang Ibu bilang ke lingkungan, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan juga keindahan. Nah, untuk mengurangi kenyamanan dan menjadi media penularan penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk, kecoa, itu kan menurunkan kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, juga pencemaran tanah dan juga sumber air. Jadi ada dampak bertiga, yaitu limbah industri, pertambangan, cat, dan juga buangan gas sampah bermotor. Nah, hal tersebut harus segera diakumulasi ya agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan itu dari sampah itu antara lain itu ada kanker, ada juga gangguan fungsi hati dan juga gangguan ginjal dan juga sistem saraf. Oke, terima kasih. Berarti sampah ini harus kita kelola ya, Bu. Ya. Kalau kita tidak kelola kita akan mendapat berbagai penyakit di sekitar. Contohnya penyakit malaria ya, Bu, yang biasa kita temukan di daerah yang banyaknya sampah. Kalau kita tidak kelola, penyakit malaria sering merajalela di tempat itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berikut lagi, Bu. Bagaimana kesadaran masyarakat hingga saat ini berkaitan dengan peran sertanya dalam pengelolaan sampah? Bagaimana menurut Anda? Untuk kesadaran masyarakat yang ada di daerah saya itu sudah cukup baik. Artinya bahwa semua masyarakat di daerah saya itu sudah turut serta dalam membersihkan lingkungan dan juga kesadarannya. Dan juga mengelola sampah yang ada. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara mengelola sampah yang baik? Nah, cara mengelola sampah yang baik itu disebut dengan ada prinsip 3R. Yaitu ada reduce, dan juga recycle, yaitu ada pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan juga ada daur ulang. Jadi sampah yang didaur ulang itu
misalnya sampah plastik itu Iya. bisa diubah menjadi produk-produk kerajinan. Oke. Hmm. Sampah plastik ya, Bu. Iya, sampah plastik. Terus ada juga pengurangan sampah. Nah, pengurangan itu misalnya ketika kita ingin berbelanja ke ah, apa namanya Supermarket. Iya. kita dengan mengurangi sampah itu kita bisa membawa tas belanjaan kita sendiri dari Oke, rumah kita. seperti itu. Oke. Kemudian untuk pemanfaatan kembali ini misalnya sampah yang masih bisa digunakan kembali itu misalnya seperti bahan bahan bekas cat itu Kaleng bisa, cat itu, kaleng iya, cat itu seperti itu. bisa dijadikan untuk pot bunga atau untuk tanam-tanam Oke, kecil lainnya. benar sekali, Bu. Ya, seperti itu. Jadi penanganan sampah itu dilakukan dengan cara pemilihan, kemudian ada pengumpulan, pengangkutan, dan juga pemrosesan akhir itu yang akan diproses dan dijadikan kerajinan tangan. Nah, Oke. sampah itu pada dasarnya ada dua, ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, sampah organik itu seperti dedaunan dan juga sisa makanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompas. Iya. Kemudian ada sampah anorganik. Anorganik. Anorganik itu seperti kertas, seperti plastik, botol, ya seperti itu. Jadi itu dilakukan pemilahan, kemudian dia menjadi sampah yang laku untuk dijual seperti kerajinan tangan itu. Oke, kerajinan. Ya, Iya, seperti benar. itu. Jadi yang plastik itu, yang sampah plastik itu kadang dibuat kerajinan tangan seperti tas ya. Tas yang kayak keran yang dibawa Iya, ibu-ibu iya. pergi ke pasar ya. Pasar. Dari kulit kopi, Iya, dari bisa botol, iya. Dari itu. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya tentang kebersihan di lingkungan Kabupaten Kupang? Nah, harapan saya itu semoga masyarakat di daerah saya terus memiliki rasa tanggung jawab Iya. dan juga ikut serta di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk mendengarkan sharing dari Ibu Evi Yunepenifu selaku Ibu Bupati dari Kabupaten Kupang. Terima kasih Bu atas sharingnya dan meluangkan waktu untuk bersama kami di sini sharing tentang kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Jadi kebersihan lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat, dan sampah itu harus kita kelola ya Bu. Iya, seperti yang tadi. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih.